Ya, selanjutnya yuk. Tujuan penelitian, tujuan utama proyek ini membangun sistem yang mampu mengenali penyakit daun tomat secara otomatis berdasarkan gambaran diberikan. Salah satu tujuannya itu satu, mengidentifikasikan daun tomat berdasarkan citra digital. Dua, mengklasifikasikan daun menjadi dua kategori yaitu heterozygote dan dieceous. Tiga, menerapkan metode CNN sebagai model klasifikasi di citra. Tuh, itu ya. Selanjutnya. Selanjutnya ada pembahasan. Pengelolaan citra digital adalah ilmu yang mempelajari bagaimana komputer memperoleh, memproses, memperbaiki, dan menganalisis gambar digital sehingga informasi di dalam gambar dapat dikenali atau digunakan untuk pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini, citra daun proses memiliki kualitas yang lebih baik sebelum dimasukkan ke dalam model CNN. CNN memiliki kemampuan melakukan fitur extraction secara otomatis, sehingga pengguna tidak perlu menentukan ciri-ciri gambar secara manual. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dataset Plant Village yang merupakan salah satu dataset publik yang banyak digunakan dalam penelitian klasifikasi penyakit tanaman. Dataset terdiri atas dua, healthy dan disease. Ini dia contoh-contoh gambarnya. Cara kerja CNN. Di bagian layar ada input conv 2D, max polling, flatten, density, output. Di sini ada fungsi input, fungsinya menerima gambar. Conv 2D fungsinya mengekstraksi fitur seperti tepi, warna, dan tekstur. Max polling fungsinya mengurangi ukuran fitur map. Flatten fungsinya mengubah data menjadi satu dimensi. Dinsi fungsinya melakukan klasifikasi. Output fungsinya menentukan healthy atau disease. Input menerima dua dimensi Seluruh library yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem deteksi penyakit daun tomat menggunakan metode Convolutional Neural Network atau CNN. Lalu TensorFlow digunakan untuk membangun dan melatih model CNN. Lalu NumPy digunakan untuk mengolah data dalam bentuk array dan Matplotlib digunakan untuk menampilkan gambar serta grafik hasil pelatihan model. Lalu OpenCV digunakan untuk pengolahan citra digital seperti membaca, mengubah ukuran, atau memproses gambar. Sedangkan Image Data Generator digunakan untuk melakukan pre-processing dan argumentasi data sebelum proses pelatihan. Lalu pada sel ini eh, kita membuat objek Image Data Generator yang digunakan untuk melakukan pre-processing data citra sebelum dimasukkan ke dalam model CNN. Untuk data training, saya melakukan normalisasi nilai piksel menggunakan rescale sama dengan 1/255 dan menambahkan proses augmentasi data seperti rotasi, zoom, dan pembalikan gambar secara horizontal. Tujuannya adalah agar model memperoleh variasi data yang lebih banyak sehingga mampu mengenali berbagai bentuk daun dan tidak mudah mengalami overfitting. Sedangkan pada data validasi, saya hanya melakukan normalisasi tanpa argumentasi agar proses evaluasi dilakukan menggunakan gambar asli. Lalu di sini ada flow from directory, ya ini saya membaca datasetnya menggunakan fungsi ini. Dataset ini selain membaca gambar,
Citra di sini seluruh citra diubah menjadi ukuran 128 kali 128 piksel, diproses secara batch sebanyak 32 gambar dan secara otomatis diberi nama healthy atau disease. Nah, di sini hasilnya ada font 279, 349. Lalu di sini ada import OS. Pada sel ini saya melakukan pengecekan direktori kerja menggunakan modulnya yaitu OS. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa folder dataset, folder model, dan file itu dibaca dengan benar dan pada lokasinya benar. Nah, di sini datasetnya ada sudah benar dan lokasinya sudah tepat. Nah, di sini saya mengecek struktur dataset menggunakan fungsi oswalk. Tujuannya itu memastikan bahwa seluruh folder gambar pada dataset telah tersusun dengan benar. Selain itu bisa juga dibaca oleh program. Nah, di sini saya melakukan pembagian dataset menjadi 3 bagian, yaitu data training, terus validation, dan testing. Pembagian ini dilakukan secara otomatis menggunakan Python. Di sini saya membagi gambar secara acak dengan komposisi 80, 10%, dan untuk validasi dan 10% untuk testing. Jika sudah nanti dataset berhasil dibagi. Nah, di sini kita mengimpor library-nya yang dibutuhkan oleh CNN. TensorFlow digunakan buat framework utama, NumPy untuk pengolahan data, dan ini di sini ada beberapa layer-layer seperti conv 2D, max point, flat, dan dense itu dibangun untuk membangun dasar-dasar CNN. Nah, di sini kita menggunakan MX Data Regeneration yaitu untuk melakukan processing citranya. Data training dinormalisasi, diberi argumentasi berupa rotasi, zoom, horizontal flip agar model memperoleh validasi data yang lebih banyak serta mengurangi resiko overfitting. Nah, di sini dataset diubah menjadi ukuran 128 128 juga sama seperti yang tadi. Lalu ini juga sama seperti tadi. Nah, di sel 10 ini saya menampilkan beberapa contoh gambar dari dataset trainingnya. Tujuannya itu memastikan bahwa dataset berhasil dibaca dengan benar. Setiap labelnya juga bisa dilihat di sini ada label healthy, disease artinya ini tidak sehat, di sini sehat. Nah, di sel ini kita membangun arsitektur CNN-nya di sini menggunakan model sekuensial. Di sini arsitektur terdiri dari 3 pasang layer, yaitu conv 2D, max polling. Nah, di sini untuk mengakselerasikan fitur citra daunnya. Setelah itu digunakan Vetron untuk mengubah hasil ekstraksi menjadi data satu dimensi, kemudian Dense sebagai
proses klasifikasi dan output layernya itu untuk aktivasi sigmoid untuk menghasilkan prediksi apakah daun termasuk healthy atau disease, tidak sehat. Lalu di sini ada grafiknya. Di sini jika grafik naik, artinya itu akurasi tingkat deteksi itu semakin akurat. Nah, tapi jika grafiknya turun ke bawah, itu artinya akurasi deteksinya itu tidak tepat. Contohnya kita mau deteksi sehat. Nah, di sini jika grafiknya turun, artinya deteksi tersebut tidak sesuai dengan klasifikasi, yaitu sehat. Dan Nah, di sini saya melakukan pengujian model menggunakan gambar daun baru. Gambar dibaca, kemudian dilakukan preprocessing, normalisasi, dan penambahan dimensi agar sesuai dengan format input CNN. Setelah itu gambar dimasukkan ke model yang menghasilkan prediksi. Nah, di sini. Jika prediksinya lebih dari 0,5 berarti bisa dikatakan daun sehat dan keyakinan 100%. Dan tidak dan jika tidak artinya kurang dari 0,5 berarti dinyatakan daun sakit. Di sini juga sama grafiknya. Jika grafik naik berarti akurasinya juga hampir benar. Jika grafiknya turun, akurasinya juga kemungkinan tidak benar. Ini hasilnya daun sehat dan daun sakit. Bisa dilihat klasifikasinya. Di sini saya memvisualisasikan fitur map dari layar convolution pertama. Tujuannya yaitu untuk melihat fitur-fitur awal yang berhasil ditangkap oleh CNN. Dari gambar daun, setiap gambar yang ditampilkan itu merupakan hasil dari filter yang berbeda. Di sini mengambil output dari layar convert 2D, terus mengambil hasil setiap filter, lalu memvisualisasikan fitur yang dipelajari CNN. Yang dilihat di sini yaitu tepi daunnya, teksturnya, perubahan warna, bercak penyakit, atau bentuk tulangnya itu bisa dideteksi oleh CNN-nya. Hasil visualisasinya itu menunjukkan di setiap filter menghasilkan fitur map berbeda. Dan hal ini menandakan bahwa CNN itu mempelajari berbagai karakteristik citra, seperti sama tadi tepi daun, bentuk pola penyakit pada daun.
Nah, di sini tuh sebagai dasar klasifikasi CNN itu di sini bisa ngelihatnya. Nah, di sini juga saya membaca gambar daun untuk melakukan proses pengolahan citra sebelum klasifikasi. Tahap pertama yaitu membaca gambar daun, kemudian mengubahnya menjadi grayscale, lalu menerapkan metode Edge detection. Nah, di sini Edge detection yaitu algoritma CNI untuk menampilkan tepi atau batas objek pada daun. Nah, di sini mengapa mengubah gambar warna menjadi gambar abu-abu? Karena grayscale itu hanya memiliki intensitas cahaya sehingga proses analisis menjadi lebih sederhana. Gambar kedua di sini hasil grayscale merupakan hasil konversi ke grayscale sehingga hanya menyimpan informasi intensitas cahaya tanpa warna. Selain menggunakan CNN, saya juga menampilkan contoh proses pengolahan citra berupa grayscale di sini dan edge detection. Tahapannya ini tujuannya untuk memperlihatkan perubahan citra dari gambar asli menjadi citra abu-abu, kemudian menampilkan tepi objek yang digunakan untuk membantu algoritma CNI. Ini sini juga sama seperti tadi. Nah, di sini menampilkan confusion metric, yaitu tabel evaluasi yang digunakan untuk mengetahui jumlah prediksi yang benar dan salah menggunakan model CNN juga. Hasilnya deteksi. Oke, udah Wi. Ini tadi yang ini lu baca lagi dah, Sin. Sin sama Rehan. Woi, Apa Yang mana, yang mana, yang mana? Yang mana, yang mana? lu baca ulang dah. Itu silok tuh, udah pakai kamera. Kan lu. mana mana latar belakang sih? Gua dari ulang nih gua. Nah, di sini Gue terang nggak kalau sekali. gini. Gue Assalamualaikum juga enggak. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas yaitu CNN yang akan dilakukan oleh kelompok kami. Pertama ada Ahmad Yasin, Dio Ramanda, Muhammad Rehan, dan Dani Bagus. Judul kelompok kami yaitu deteksi penyakit daun tomat menggunakan convolutional neural network. Yang pertama akan dibacakan oleh Muhammad Rehan. Ini ada contoh ini, implementasi tuh. Kesimpulannya kesimpulan berdasarkan hasil implementasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan. Pengolahan yang pertama, pengolahan citra digital berhasil diterapkan pada citra daun tomat. Yang kedua, CNN mampu melakukan ekstraksi fitur secara otomatis tanpa menentukan ciri-ciri gambar secara manual. Yang ketiga, tahapan processing meningkatkan kualitas data sehingga proses pelatihan menjadi lebih optimal. Yang keempat, hasil evaluasi menunjukkan model mampu mengklasifikasi daun sehat dan sakit dengan performa yang baik. Yang kelima atau yang terakhir, sistem yang dibangun berpotensi membantu proses identifikasi penyakit tanaman secara lebih cepat dan efisien. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Jika ada yang warahmatullahi mau wabarakatuh. tolong bertanya. Dah, gila, gue foto lu.